Oke, wah udah siap banget nih. Oke, thank you teman-teman semuanya. Malam ini kita ada sesi yang sangat-sangat spesial di Warkop KSI, ya, Warung Kopi KSI. Jadi siapin juga kopinya, syukur sama gorengan-gorengannya, pisang goreng atau apa silakan. So malam ini kita akan ngobrolin sesuatu yang luar biasa ya, karena pertumbuhan AI di Indonesia, di dunia bahkan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita stop gitu kan. Dan beberapa waktu yang lalu juga di salah satu acara aku juga ditanya kira-kira AI bakal gantiin manusia nggak? AI nggak akan gantiin manusia, tapi bakal ada manusia yang tergantikan kalau nggak mempelajari AI. Nah, kalau kita ngomongin AI itu nggak jauh-jauh dari prompt atau komando yang kita harus berikan kepada si AI tersebut. Nah, di sini kita udah bareng dengan Mas Tandri Rafani. Beliau adalah managing editor dari Jalan Tikus dan sebelumnya di Kincir ya, Mas Tandri ya. Masih mute, sorry Mas Tandri. Ya, iya benar Mbak. Ya, oke. Nah, malam ini kita bakal belajar deep banget ya. Kebetulan aku udah ngintip-ngintip nih materinya. Cuman lebih asik kalau misalnya dijelasin sama pakarnya. Oke teman-teman, without further ado, silakan Mas Tandri, tempat dan waktu dipersilahkan. Monggo. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, maaf. Ya, perkenalkan saya Tandri Rafani Haidi. Saat ini saya menjabat sebagai managing editor di PT Main Games Indonesia. Kebetulan saya juga diamanahkan untuk saat ini sebagai ya prompter kecil-kecilan lah gitu. Saya juga di sini belum sampai level pakar, tapi ya sama-sama kita sama-sama belajar gitu untuk menemukan formula prompt yang paling efektif gitu. Karena benar kata Mbak Anas tadi, pekerjaan manusia tidak akan tergantikan AI gitu intinya. Jika kita menguasai bagaimana cara menggunakan AI gitu. Dan menurut saya paling itu jurusnya adalah dengan menggunakan prompt yang tepat gitu. Oke, sebelum menjadi managing editor di PT Main Games, saya sebelumnya menjadi content writer dan editor di PT Main Games juga, tepatnya untuk Jalan Tikus, juga untuk Kincir.com ya, sebagai writer dan editor. Oke, ngomongin AI ya, sebenarnya AI terutama ini bukan AI yang secara general, tapi lebih ke LLM, large language model, seperti ChatGPT, untuk saat ini ada Gemini punya Google gitu, dan mungkin seperti Perplexity, Midjourney, dan mungkin sekarang ada yang namanya Claude gitu. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena kan AI itu sudah dikembangkan mungkin sejak 20 tahun lalu mungkin ya gitu. Tapi saya bisa bilang penggunaan AI, terutama LLM secara mainstream itu mulai tanggal 30 November ya, 30 November 2022 saat Sam Altman, CEO OpenAI, mengumumkan bahwa ChatGPT sudah dirilis secara publik gitu. Dan ya tidak bisa bohong, euforianya besar sekali gitu. Semua orang jadi penasaran gimana sih cara pakainya gitu, apakah emang ini bisa memudahkan pekerjaan gitu. Ya semuanya jadi dapat euforianya, seperti ya saya juga penasaran gitu, dan bos saya juga penasaran, dan makanya pada akhirnya saya diberi tugas gitu buat nih pokoknya kamu harus cari tahu nih gimana cara menggunakannya secara efektif gitu. Oke, kalau ngomongin AI kayak ChatGPT dan mungkin Gemini juga dan lain-lainnya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan paham sebenarnya kelebihan dan kelemahannya apa sih gitu. Mungkin secara singkat ya kelebihannya dia bisa mengenerate jawaban secara teks gitu. Dan mungkin kelemahannya seperti yang teman-teman tahu ya, mungkin ada yang udah pernah cobain, misal kita memberi prompt atau memberi perintah tapi dari segi jawabannya ya jawabannya seadanya, jawabannya jelek gitu. Dan itu adalah sebenarnya itu sifat alami AI ya, karena AI akan memberikan jawaban yang sebenarnya generik gitu. Apalagi kalau prompt kita generik gitu intinya. Dan yang saya penasaran dan yang bikin saya tergelitik gitu untuk mencobanya adalah pertanyaan ini nih, apakah AI dapat menjadi partner kreatif dan bisnis model baru, terutama di bidang konten ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di screen, AI ini bisa melakukan banyak hal
terutama dari segi konten dan ya mungkin SEO juga. Misalnya seperti content creation, ini yang paling mungkin content creation ini dari sosmed, artikel dan copywriting ini yang sebenarnya yang paling umum mungkin dari segi bukan kelebihan, lebih ke kapabilitas AI ini, terutama kayak ChatGPT gitu. Bukan cuma bikin konten, bukan cuma kayak brainstorming, tapi sebenarnya AI juga bisa ini melakukan tugas ya mungkin sebagai strategis dan SEO ya, SEO spesialis gitu, dari segi content planning gitu, keyword mapping, topical clustering dan lain-lain gitu. Dan mungkin seperti yang pesan saya dan bos saya inginkan gitu ya. AI ini seperti ChatGPT apakah bisa nih digunakan untuk scaling up konten ya, artinya meningkatkan produksi konten gitu. Makanya pada akhirnya muncul nih pertanyaan dan mitos, mungkin ini yang tadi seperti Mbak Hana sudah bahas ya, mitos AI terutama nih. Apakah AI dapat sepenuhnya menggantikan peran penulis manusia dalam pembuatan konten? Teman-teman ada yang mau jawab? Ayo, mari ngobrol, kita sambil ngobrol Silakan ini di ya, sini. kita sambil ngobrol bener. Oke, Oke, silakan Mbak Marini. Kalau menurut pendapat saya harusnya enggak ya, karena kalau yang dari kita tahu AI itu juga dapat informasi berdasarkan data yang sudah ada. Jadi mereka enggak bikin informasi baru. Sedangkan kalau untuk penulisan itu butuh kreativitas. Dan untuk penulisan sendiri mungkin di manusia tuh bisa lebih menggunakan empati dan simpati mereka. Jadi harusnya nggak sepenuhnya digantikan sih. Itu pendapat saya. Oh, Oke, terima kasih Mbak Reni. Mungkin mantap. teman-teman yang lain ada yang mau memberi pendapat juga? Intuisi mungkin ya bro ya. Manusia pasti punya intuisi kayak let's say ini kayaknya menarik atau nggak menarik nih kalau misalnya dibaca, atau mungkin wah ini kok susunannya agak berantakan ya. Itu mungkin kalau manusia bisa seperti itu, tapi kalau mungkin AI dia just generate apa kata Google ya, betul, apa kata Google, apa kata engine sebetulnya sih, karena ChatGPT bukan punyanya Google itu Gemini gitu. Tapi ya memang sih menarik sih kalau kalau kita ngomongin ChatGPT itu uh, dia kayak bisa bisa memahami kita ya, nggak tahu, itulah sebabnya ada learningnya ya, ada part learningnya dari mereka itu untuk bisa mempelajari apa yang kita lakukan. Karena aku pernah coba pakai satu akun kemudian menggunakan akun lain dengan pertanyaan yang sama, hasilnya jauh jauh banget. It's very interesting sih sebenarnya. Yang lain mungkin ada pendapat mengenai AI dapat sepenuhnya menggantikan peran penulis. Mungkin teman-teman copywriter yang mungkin pernah pakai AI untuk mengenerate masuat. Kalau saya izin sharing mungkin sedikit ya. Oke, Pernah Mas saya Yana. lihat di LinkedIn itu ada presentasi kan dari Google. Nah dia, saya lupa Google apa ChatGPT ya. Cuman ya mereka LLM lah. Nah di situ mereka mempresentasikan ngobrol dengan gadgetnya mereka. Dan di situ responnya menggunakan suara juga gitu kan. Ketika kita ngobrol pakai suara, dia juga ngerespon pakai suara. Nah di situ saya lihat udah ada emosinya nih gitu. Ketika dia disanjung, ketika dia ejek gitu, nah, itu dia udah mengeluarkan perasaannya gitu. Kayak apresiasi, emosinya juga ada gitu. Bahkan dia sampai ngeluarin jokes gitu. Saya itu yang mengkhawatirkan juga gitu. Oh berarti ini kayaknya bisa juga nih mereka sampai ke empati dan simpati seperti yang Mbak yang tadi sebutkan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Tapi Tinggal untuk nunggu aja ada kedepannya, AI prom untuk ngerayu cewek ya, Bro ya. iya, kedepannya saya kurang tahu kalau itu. Cuman ya setelah melihat presentasi seperti itu, menurut saya ini akan lebih jauh lagi nih perkembangan ini. Siap. Oke, silakan dilanjutkan Mas Antandri, gimana menurut Mas Oke. Andi? Oke. Ini sebenarnya bukan menurut saya sih, tapi lebih ke lebih ke pengalaman yang udah saya alami ya.
Jawabannya bisa benar karena intinya gini, jika kita sebagai manusia ya, sebagai pengguna mungkin, sebagai pengguna, kita nggak ngerti cara pakainya gitu. Terutama dari segi prompting ya. Oke kan kita selama ini mungkin, ini udah 2 tahun ya, bahasanya udah hampir mau 2 tahun ChatGPT rilis, tapi mungkin udah ada yang bisa menggunakannya secara baik, tapi lebih banyak, kayak saya yakin lebih banyak juga yang masih belum bisa menggunakannya secara efektif gitu. Itu mungkin karena, misalnya, oke nih saya mau bikin artikel, oke saya suruh dia cuma bikin, kasih prompt gini, ChatGPT buatkan SEO artikel tentang bla 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 gitu. Oke, pas di generate sama ChatGPT ternyata jawabannya, oh ternyata jawabannya nggak sesuai ekspektasi nih, banyak yang salah atau banyak yang nggak sesuai atau faktanya nggak bener nih gitu. Oke, makanya kenapa ya maksudnya kenapa materi ini ya saya bawa ya, karena menurut saya prompting itu adalah hal yang paling penting sih untuk apa ya, untuk membuat AI ini jadi lebih memberikan jawaban yang lebih baik. Tapi ini juga bisa membuat kita sebagai pengguna, mungkin sebagai as content writer, copywriter, jurnalis gitu mungkin, dan SEO spesialis juga gitu, akan lebih expert nih dalam menggunakan AI dan juga profesinya gitu. Jadi menurut saya sih bukan AI yang sebenarnya yang akan menggantikan peran penulis entah peran penulis atau pekerjaan lain gitu. Tapi yang akan menggantikan pekerjaan manusia nih sekarang menurut saya adalah manusia yang bisa menggunakan AI dengan baik. Itu yang akan itu yang mungkin teman-teman harus canangkan ya dari sekarang ya. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa bohong lah, pakai ChatGPT orang udah umum, tapi mungkin banyak juga yang masih belum ngerti cara pakainya gitu. Yang bahaya adalah kalau misalnya orang yang udah expert dan paham cara menggunakan AI, dan saya yakin itu yang paling berbahaya sih. Maksudnya yang paling berbahaya itu yang paling gampang buat ngegantiin tugas kita lah gitu. Dan mungkin sejak lama nih ya, terutama sejak awal-awal ChatGPT rilis, saya sebagai content writer dan editor yang bergerak di bidang konten ya jujur lah punya ketakutan, aduh gawat nih ada ChatGPT gampang banget nulis artikel terus langsung banyak gitu bisa gitu kan. Oke, setelah saya pelajarin lagi, setelah saya gali lagi, ternyata kita bisa lah mengakali itu, dan menurut saya itu nggak benar juga gitu, asalkan kita bisa memahami cara menggunakan AI, intinya itu. Dan saya juga setuju sama pendapat teman-teman tadi kan soal kreativitas dan expertise kita, tetaplah AI nggak ada, maksudnya tetaplah manusia nggak ada yang bisa menggantikan gitu, terutama dari segi emosi gitu. Ya mungkin teman-teman udah coba juga beberapa AI yang udah bikin eh, jawabannya secara emosional dan intuitif gitu. Tapi ya tetaplah kita bisa mengakalinya sih, intinya itu. Ya seperti inilah, misalnya kira-kira kalau kita mengandalkan AI untuk beberapa hal gitu, untuk melakukan pekerjaan, tapi kita nggak kita cuma ya udah kayak cuma iseng gitu ngasih pertanyaan ini, atau cuma seadanya nih ngasih prompt yang ya seadanya gitu. ChatGPT akan cenderung melakukan kesalahan seperti ini sih, intinya itu. Dan tetap ChatGPT itu dan AI, dan ya maksudnya nggak cuma ChatGPT sih, akan butuh manusia sih kalau menurut saya. Ya seperti ini misalnya, banyak lah media-media di luar, ya nggak di luar juga sih ya, di sini juga gitu. Udah secara terbuka menggunakan AI untuk memproduksi konten ya gitu. Tapi yang bahaya seperti ini nih, kalau kita udah nulis pakai AI, tapi kita nggak cross check gitu, sampai media ngecengin media lain gitu. Nah makanya kalau udah kayak gini nih, salah siapa nih? Salah AI-nya, salah apa emang batu nggak bisa diandelin gitu, atau salah writer nih? Lagian maksudnya ngapain sih nulis pakai AI kan, sedangkan kita sebagai penulis sudah punya kemampuan gitu untuk nulis AI, atau sebagai konten spesialis lah gitu. Atau mungkin salah editornya, kenapa sih nggak di double check gitu. Nah menurut saya di sini sih, maksudnya AI ini akan sering memberi jawaban salah gitu. Mungkin bukan salah ya, keliru dan mungkin tidak sesuai ekspektasi sih. Karena ya seperti yang teman-teman bisa lihat ya di bawah di gambar nih udah ada penelitiannya. Jadi ya emang AI itu bakal melakukan kesalahan, cenderung melakukan kesalahan lebih banyak dari manusia gitu. Karena kan
intinya mereka kan adalah kayak bank data gitu, bank data yang kita andalkan untuk membuat konten atau melakukan banyak hal gitu. Intinya sih ya kalau udah kayak gini, kalau menurut saya salah manusia, salah penggunanya karena dialah yang mengendalikan AI gitu. Artinya ada nih yang harus diperbaiki dari manusia sebagai pengguna AI gitu. Ya inilah perumpamaannya ChatGPT, Gemini dan teman-teman yang lain itu sebagai Genius Baby ya. Karena intinya nih dia udah dikaruniai ya pengetahuan yang luas banget. Bahkan mungkin saya nggak bisa bilang nggak terbatas, tapi udah banyak banget, udah luas banget gitu. Tapi ya dia ya udah cuma kayak bayi aja gitu, nggak ngerti cara memaksimalkan potensinya nih gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal yang ini nih, mitos AI yang mungkin cukup 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 menarik lah gitu. Semua orang bisa langsung menggunakan AI gitu tanpa perlu ya untuk membuat konten tanpa perlu belajar gitu. Kalau ini sih menurut saya ya mungkin teman-teman udah tahu juga karena kita udah bahas dari tadi. Sebenarnya tentu salah karena ya memahami cara kerja AI dan menggunakan atau menghasilkan prompt yang efektif itu butuh pembelajaran dan tentunya eksperimen dan pengalaman. Dan di sinilah sih sebenarnya ini mungkin ini basic tips banget ya untuk membuat konten dengan AI gitu. Pasti kita harus punya objektif dan tujuan nih. Kenapa sih kita harus membuat kenapa sih kita harus membuat konten ini nih atau tema ini misalnya topik yang lagi ramai, kenapa kita harus buat ini gitu. Terus yang pasti selanjutnya kita buat rencana dan strategi kira-kira dari segi distribusinya atau dari segi kontennya seperti apa gitu. Dan selanjutnya tentu dari segi promptingnya, gimana caranya kita membuat prompt yang efisien, tepat, bagus dan sesuai kebutuhan sih. Gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini masih asing mungkin ya ada yang masih asing dengan istilah prompting gitu. Intinya prompting itu adalah proses memberikan instruksi atau perintah ke AI dalam bentuk teks gitu. Sebenarnya sekarang udah nggak bentuk teks lagi, sekarang kayak ChatGPT, kan sekarang ChatGPT udah bisa 4.0 ya, Omni, model Omninya itu udah bisa ngasih prompt, ngasih perintah dalam format gambar atau dalam format suara mas sekarang gitu. Dan yang saya yakini sampai saat ini adalah prompt yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kualitas dan kegunaan respons dan jawaban ChatGPT gitu. Entah ChatGPT atau Gemini sih maksudnya, atau dan yang lainnya gitu secara signifikan pastinya. Nah, prinsip ini sih yang harus teman-teman tekankan gitu. Prompt yang baik artinya jawabannya bakal sesuai ekspektasi gitu. Sedangkan prompt yang seadanya, jawabannya udah seadanya gitu yang tadi saya bilang, jawabannya akan generik gitu. Tapi tetap ya, di sini disclaimer bahwa sebagai mesin AI, LLM dan ya NLP dan teman-temannya pasti bakal punya limitasi ya karena mereka nggak bisa ngasih jawaban atau hasil yang 100% sempurna gitu. Meskipun kita udah bikin prompt yang sebenarnya mungkin kita udah anggap sempurna gitu. Setidaknya gini sih, setidaknya oke lah. Kita nggak bisa expect AI memberi jawaban yang 100% benar atau 100% sesuai ekspektasi kita. Tapi seenggaknya dengan kita menyusun prompt yang baik, peluang AI ini untuk menghasilkan jawaban dan respon atau misalnya kita mau bikin konten yang udah bagus, yang sesuai harapan kita nih, presentasinya pasti akan meningkat gitu intinya. Ya yang pastinya emang butuh lebih banyak pelatihan data ya, data learning agar AI yang kita gunakan bisa menghasilkan jawaban yang konsisten sih sebenarnya dan sesuai harapan pastinya. Nah di sini nih mungkin ini bakal jadi inti materi kita. Gimana caranya kita bikin prompt untuk AI yang efektif dan efisien ya. Jadi intinya tujuannya adalah untuk scaling up produksi ya. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran nih gimana sih caranya pakai AI ini, apakah emang bisa meningkatkan produksi artikel kita gitu atau mungkin konten sosial media kita gitu. Ya di sini sih intinya ini sesuai pengalaman saya, ini 7 tips yang mungkin dasar banget gitu untuk membuat prompt efektif gini. Ada 7 poin ya. Yang pertama,
tentunya yang seperti tadi yang saya bilang, punya tujuan yang jelas gitu. Terus yang kedua nih yang mungkin agak menarik adalah kita harus memasukkan kayak role playing di prompt kita. Yang pasti prompt juga harus detail, spesifik, deskriptif, dan elaboratif. Empat nih kita harus memberi konteks ya. Yang pasti kita harus memberi konteks ke prompt kita jadi ke prompt agar si AI bisa memberi jawaban yang sesuai konteks lah intinya itu dan sesuai ekspektasi yang pasti. Dan prompt juga harus harus singkat, jelas, dan padat karena makin konsis jawaban kita gitu, makin rapi lah, makin terstruktur prompt kita, instruksi yang kita berikan ke AI, ChatGPT juga akan membacanya dengan lebih mudah dan artinya dia akan bisa memberikan jawaban lebih konsisten gitu. Dan yang pasti ini mungkin banyak yang udah mencoba ya. Kalau prompt yang baik itu adalah dalam bentuk kata perintah, bukan kalimat perintah, bukan kalimat pertanyaan gitu. Dan yang pasti ini mungkin yang terakhir nih, yang ketujuh ya, tips ketujuh adalah kita harus memberikan uniqueness ke prompt kita gitu. Agar konten yang dihasilkan oleh ChatGPT atau jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT, AI dan AI lainnya itu jadi unik juga, punya karakter gitu, punya ciri khas gitu. Oke, kita masuk ke tips yang pertama ya. Yang pasti prompt itu harus punya tujuan jelas. Jadi intinya sebelum kita bikin prompt, sebelum kita ngasih instruksi ke ChatGPT, Gemini, gitu, Perplexity dan lain-lainnya, kita harus kasih tujuan yang jelas dan spesifik gitu. Kalau bisa sih intinya gini, kita kayak mungkin kalau teman-teman content writer atau jurnalis yang biasa nulis artikel, kayak bikin prolog lah gitu bahasanya. Kenapa sih kita mau ngebahas artikel ini, sebenarnya apa sih inti permasalahannya gitu. Nah, apa sih poin menariknya nih dari konten yang ingin kita buat gitu. Intinya sih balik lagi agar si AI ini dapat memahami konteks yang mau kita bawa gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di bawah contoh instruksinya gini, ini contoh prompt yang saya buat gitu. Yang saya highlight ya, saya highlight dengan warna krem. Latar belakangnya di sini kan, saya merasa dengan semakin maraknya penggunaan AI, penulisan judul pada berita di mesin pencarian maupun media sosial sangat generik gitu. Nah, di sini AI akan lebih mudah memahami konteksnya gitu, akan lebih mudah memahami inti permasalahannya. Jadi intinya nanti si AI akan bisa memprediksi sebenarnya nanti kata-kata atau kalimat yang akan digunakan olehnya gitu, apa aja sih gitu kan. Setelahnya ini juga ya, di bawahnya tuh yang saya highlight lagi ada penerapan judul ini, harapannya artikel di situs kami akan mengalami peningkatan engagement terhadap pembaca. Intinya gini, ini sebenarnya lebih ke tujuan kita membuat artikel kan. Sebenarnya kan selain tujuan kita tujuan di dalam artikelnya, yang pasti kan kita nulis artikel kan buat nulis artikel, bikin konten itu kan buat dapat engagement, dapat traffic gitu. Nah, ada baiknya kita memberi informasi itu ke ChatGPT ini. Jadi dia bisa memprediksi sebenarnya kalimat apa sih nih atau kata-kata apa sih nih yang bisa saya gunakan untuk menghasilkan konten dengan traffic yang besar gitu. Nah, oke deh. Sebelum lanjut ke tips kedua, ada yang mau bertanya dulu nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, oke, kita lanjut ya. Apa ada yang siap? Oke, nah di sini nih mungkin yang udah pernah teman-teman lakukan atau teman-teman tahu nih mungkin yang sebagai konten kreator ya, dari segi promptingnya adalah bermain peran nih. Karena sama-sama ya, balikin lagi, ChatGPT butuh konteks dengan terkait apa yang akan kita buat gitu. Makanya dia harus tahu sebenarnya dia tuh harus jadi apa sih gitu. Sebenarnya itu dia apa nih? Dia mau harus jadi apa untuk bikin konten gitu. Yang artinya seenggaknya kita tuh memberi konteks kalau dia tuh misalnya kayak gini. Tambah instruksi sebagai SEO spesialis atau sebagai content writer yang udah berpengalaman selama 10 tahun di bidang jurnalisme gitu. Balik lagi kan karena sebagai LLM, sebagai model prediksi gitu kan. Pasti si ChatGPT ini dan lain-lainnya akan memberi
kalimat dan kata-kata yang yang itu tuh yang sesuai dengan role yang dia gunakan gitu. Intinya sih kita juga harus gunakan kalimat yang menarik dan agak berimajinasi sih gitu. Jadi kita bisa menjelaskan karakter yang ingin kita wakili gitu. Ya seperti yang teman lihat ya, di sini kan saya bikin promnya tulislah artikel SEO seperti kamu seorang jurnalis gitu dan content writer gitu. Ini pasti hasilnya akan lebih akan lebih terlihat sebagai expert sih gitu. Tulisan yang diberikan oleh jawaban yang akan diberikan oleh ChatGPT dibanding kita hanya memberikan prompt yang seadanya gitu. Misalnya kayak oke, tulis artikel SEO selesai gitu. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita ngasih detail, kita ngasih konteks gitu, pasti ChatGPT akan memberi jawabannya sesuai ekspektasi kita gitu. Sedangkan kalau kita bikin prompt yang seadanya, pasti ya jawabannya seadanya juga gitu. Akan lebih cenderung menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, harapan kita. Oke, ini mungkin buat teman-teman SEO ya, teman-teman yang berkecimpung di SEO atau konten artikel nih, yang biasa bikin artikel. Kita hanya perlu memberikan satu kata kunci dan AI dapat menghasilkan konten yang diinginkan atau sesuai ekspektasi. Menurut teman-teman ini benar atau salah? Silakan ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin ada yang bisa salah. Oke, kata Bro Dimas salah nih. Kalau menurutku juga salah sih, karena nggak bisa cuma satu kata kunci doang, terus everything works well. Kayaknya sih enggak ya. Coba Ya. yang lain ada yang mau jawab? Ada yang mau nebak? Silakan chat aja. Kalau misalnya nggak berani open mic, no worries. Jumping gitu. Oke, benar juga sih. Jomplang sih bakalan hasilnya. Bener nggak, Bro? Ya, jawabannya salah. Intinya prompt yang efektif tuh seperti yang saya bilang tadi kan udah membutuhkan detail yang lebih spesifik gitu. Yang artinya di sini keyword yang akan kita berikan mulai dari related keyword, misalnya kalau di SEO kan ada related, semantiknya juga mungkin gitu kan. Makanya di sini saya tekankan dalam membuat prompt kita harus sangat detail, spesifik dan elaboratif ya gitu. Jadi intinya kita harus menjelaskan segala detail informasi gitu secara spesifik kepada AI. Yang artinya tadi kan saya beri contohnya termasuk untuk keyword gitu. Ya udah kalau emang kita mau nih, kita kan tujuan kita untuk menulis artikel SEO kan untuk rank di SERP ya gitu, untuk jadi page teratas gitu. Yang artinya ya mungkin jurus SEO adalah kita harus nyebar keyword, mungkin ya keywordnya harus ada yang itu gitu. Yang intinya makin detail instruksi, yang artinya di sini makin detail keyword yang kita berikan gitu. Pasti AI ini akan lebih besar peluangnya untuk menghasilkan artikel dengan ya sebaran keyword yang bagus gitu. Mungkin di sini saya juga harus tekankan juga, kan takutnya mungkin ketakutan teman-teman, oke nih kita udah ngasih detail keyword LSI, keyword relatednya gitu di prompt nih, tapi saya takut kalau ChatGPT akan ngasih artikel yang spam keyword nih gitu. Itu kan udah jelek banget ya sekarang ya di mata Google ya. Jadi nggak bakal, maksudnya dianggapnya sebagai artikel spam. Jadi intinya kalau emang udah kayak gitu, kita kasih aja promptnya, instruksi di prompt itu ya udah jangan misalnya gini, ada sebaran keyword harus ada misalnya keyword 1, keyword 2, keyword 3 gitu. Tapi juga kita harus kasih detail nih, harus kasih informasi yang spesifik. Kalau misalnya ChatGPT jangan bikin keyword ini, keyword 1, 2, 3 ini lebih dari misalnya 10% atau 20% gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi emang intinya kita harus ngasih detail agar si ChatGPT ini bisa memahami apa yang kita inginkan gitu. Dan di sini juga menurut saya sih expertise kita sebagai penulis, sebagai SEO spesialis gitu akan sangat berpengaruh karena misalnya gini, kita bandingin antara content writer yang maksudnya content writer yang belum berpengalaman gitu sama content writer yang udah berpengalaman, yang udah tahu gimana cara nulis SEO yang baik dan yang baik sih sebenarnya gitu kan. Pasti SEO content writer-nya udah berpengalaman, tahu nih gimana caranya nempatin keyword gitu, terus keywordnya harus apa aja gitu, terus dari segi struktur harus gimana gitu. Dibanding dengan nih content writer yang mungkin baru
baru coba nulis atau baru baru ya berkecimpung di dunia konten gitu, pasti prompt atau misalnya jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT akan lebih baik yang dihasilkan yang apa ya yang digunakan oleh si content writer yang udah berpengalaman gitu. Karena jujur di sini expertise kita, skill kita, dan pengetahuan kita nih ini bakal sangat berpengaruh, karena artinya kita bisa ngasih detail-detail kayak misalnya detail informasi yang kayak tadi keywordnya harus gini gitu, atau misalnya secara semantik harus gimana gitu. Nah di sini ya kalau kita bandingin kan ya mungkin teman-teman udah lihat prompt yang kayak ya udahlah yang seadanya gitu, pasti jawabannya ya udah mungkin emang jawabannya oke nih. Mungkin sekali kita coba bikin artikel SEO tentang misalnya tentang cara prompting yang baik dan benar gitu. Oke, jawabannya mungkin bagus nih gitu. Terus oke, selanjutnya kita mau nulis artikel yang kedua gitu. Duh, kok ternyata jawabannya maksudnya hasil jawaban dan responnya nih ternyata jelek nih, kita nggak sesuai keinginan gitu. Dan itu ya jangan heran kalau emang kayak gitu, karena ya tadi seperti saya bilang makin seadanya prompt pasti jawaban dihasilkan oleh AI akan makin ya seadanya juga gitu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau prompt yang spesifik, artikelnya tuh akan lebih spesifik ya jika dibandingin sama prompt yang ya udah biasa-biasa aja gitu. Seperti ini contohnya. Gitu. Oke, mungkin di sini dari segi tulisan ya mungkin udah cukup lah gitu, udah cukup baik, udah cukup bisa dibaca gitu. Tapi mungkin kita eh, pengen kayak misalnya oke, kita mau ada meta description-nya nih gitu. Kan di sini kan saya ngasih contoh prompt-nya kan ada, pokoknya harus ngasih meta deskripsi gitu. Atau misalnya ada dari bagian isinya kita harus meng-highlight keunikan dari masing-masing. Misalkan di sini saya pakai keyboardnya browser ya, aplikasi browser. Di bagian isinya di bagian H2-nya dia pasti ada kenapa milih Google gitu. Itu kan saya udah kasih Saya udah kasih perintah agar dia itu memberikan nilai lebih ke artikel gitu. Ya, ini yang keempat juga sangat penting ya menurut saya dari segi prompting, karena konteks itu akan meningkatkan relevansi dari jawaban dan respon yang diberikan oleh AI gitu. Terutama ini paling relate sih harusnya sama konten ini ya, konten sosmed ya, karena sosmed itu kan biasanya kan kontennya aktual banget ya, jadi artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan tren terkini gitu. Mungkin dari segi SEO juga sama gitu kan, kita kan duluan tren ya, dari segi misal Google Trend gitu ya, sama sebenarnya sosmed juga sama gitu. Jadi intinya di sini agar ChatGPT atau teman-temannya gitu bisa memahami konteks nih sebenarnya yang mau kita tulis itu apa sih sebenarnya, sebenarnya situasi sekarang tuh seperti apa gitu. Ya mungkin dari segi kemampuan AI, dari segi kemampuan ChatGPT terutama gitu, misalnya yang 3.5 itu emang nggak ada emang nggak ada gap informasi kan, dibilangnya kan dari sampai tahun 2021 doang gitu. Tapi ya mungkin di sini kita bisa ngasih kayak informasi tambahan gitu. Kalau misalnya oke nih ada tren yang kayak sekarang nih, misal kayak yang saya beri di contoh ya, eh, buat caption Instagram dengan gaya bahasa anak Jaksel gitu kan. Ya mungkin tadi seperti yang dibahas sama Bahanas dan teman-teman ya, soal kalau apakah AI ini bisa bikin konten yang emosional dan ya bikin konten emosional gitu. Eh dan saya rasa sih dia bisa selama kita berikan contoh dan konteks. Intinya itu. Oke, tadi kan saya udah kasih contoh ya, ada prompt yang panjang, ada prompt yang pendek gitu. Saya bilang juga prompt yang panjang itu akan menghasilkan jawaban AI yang lebih bagus gitu. Tapi di sini nih, mungkin teman-teman juga jadi bertanya, apakah prompt yang panjang nih akan selalu lebih baik daripada prompt yang singkat gitu? Gimana teman-teman, ada yang mau ngasih pendapat? Ayo, silakan. Mungkin ada yang punya pendapat tentang panjang atau pendeknya sebuah prompt akan punya pengaruh terhadap result yang kita expect. Oke, kalau betul. Oke.
menurut gua sih bukan panjangnya ya, tapi detailnya sih ya. Lebih detail tentunya akan hasilnya lebih bagus daripada yang panjang tapi meaningless kayaknya juga resultnya bisa jadi kemana-mana sih kalau menurut gua sih ya. Bener nggak itu, Bre? Ya benar kata Mbak Hanas. Jadi intinya jawabannya salah gitu. Dan sebenarnya tergantung sih, saya nggak bisa di sini bilang salah 100%, tapi tergantung seperti yang tadi benar kata Mbak Hanas. Jadi kadang kan ada prom yang panjang nih, tapi kita bikinnya seperti yang saya kasih di gambar ya contohnya gitu. Secara kayak naratif gitu. Jadinya nggak ada pemisahan separasi yang jelas antara instruksi yang satu dengan instruksi yang kedua gitu. Itu kan kelihatannya panjang, dan tadi benar kata Mbak Anas kayak mungkin agak bertele-tele gitu, dan nggak ada meaning, nggak ada konteksnya gitu. Intinya sih panjang promnya itu sebenarnya bisa disesuaikan gitu dengan kompleksitas ya, dengan kompleksitas tugas atau instruksi yang kita berikan serta kebutuhannya nih gitu. Dan makanya di sini konteksnya adalah prompting itu sebenarnya boleh panjang asal terstruktur gitu. Selama kita bisa membuat instruksi yang ada di prompt itu secara singkat, jelas, dan padat. Mungkin kata kuncinya di sini adalah konsis ya, concise gitu. Kalau kata orang kan AI itu lebih mudah untuk memahami bahasa Inggris gitu. Yang biasa saya gunakan itu untuk membuat prompt atau membuat instruksi nih di ChatGPT, di Gemini, dan lain-lainnya itu kata kuncinya adalah concise gitu. Singkat, jelas, dan padat itu satu istilah yang konsis ya, satu istilah yang mewakili singkat, jelas, dan padat gitu kan. Jadi intinya AI ini akan lebih suka dengan prompt instruksi yang singkat dan terstruktur gitu. Karena ada nih penelitian yang mungkin nanti saya akan share ininya, saya akan share penelitian ini yang seperti yang ada di bawah ya. AI ini seperti LLM akan lebih konsisten menghasilkan jawaban yang baik lah gitu, dibanding dengan kita ngasih prompt yang kayak tadi tuh, yang terlalu panjang tapi kadang nggak terstruktur dan terlihatnya jadi meaningless gitu. Kadang kan kita juga sering nih, kalau kita mungkin teman-teman ada yang udah pernah bukan bikin prompt sih, lebih tepatnya bikin konten gitu, terus kita ngasih prompt, tapi promptnya ini jadinya kayak percakapan nih, jadi bertahap lah gitu. Kita ngasih pertanyaan, ngasih prompt yang satu, misalnya oke, buatkan artikel SEO tentang cara bikin prompt gitu. ChatGPT ngasih jawaban, tapi ternyata nggak sesuai nih sama ekspektasi kita, sama harapan kita gitu. Nah, kita lanjutin nih, saya nggak suka dengan hasil yang kamu berikan gitu, tolong tambahkan poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Nah, terus habis itu ya udah ChatGPT bisa ngasih jawaban yang lebih baik gitu. Tapi pasti ada juga jawaban yang atau jawaban atau konten yang nggak kita inginkan gitu, yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, makanya di sini intinya prompt itu harus terstruktur ya. Jadi makin terstruktur konten prompt seperti yang saya bilang tadi, ya intinya ChatGPT akan makin lebih mudah untuk membaca instruksi yang kita berikan gitu. Tapi gini sih, sepengalaman saya gitu, semuanya balik lagi ke kebutuhan ya. Jadi kadang prompt yang panjang dan model percakapan kayak conversation gitu yang seperti saya udah contohin, itu bisa juga digunakan gitu. Mungkin dalam beberapa kasus, kayak misalnya gini, oke nih, biasanya sih saya gunakan yang kayak gitu untuk kayak proses bikin prompt nih. Jadi saya mau bikin prompt untuk bikin prompt gitu. Jadi di sini yang saya akan dapatkan adalah proses trial and error-nya sih gitu. Jadi kita tahu nih, pas bikin prompt yang ini dengan instruksi yang ini kita salahnya di sini gitu. Terus kita tambahin kayak misalnya detail-detail yang lain, terus ternyata bisa gitu. Ternyata ada yang salah lagi, terus kita tahu nih. Jadi kita tahu kesalahan kita atau kekurangannya dari yang kita berikan tuh ada di mana gitu intinya. Dan mungkin prompt terstruktur ya, yang tadi yang mungkin contoh yang di sini nih, ini kan prompt terstruktur yang saya contohin ya, di sini kan strukturnya jelas ya, dari segi keywordnya, dari segi ininya petunjuknya gitu, itu jelas. Mungkin bahasanya ribet banget lah di awal, karena kita udah harus ngasih instruksi atau detail-detail informasi nih yang benar-benar jelas dari awal gitu, yang artinya kita akan lebih lama dalam membuat prompt
di awal aja nih. Tapi di sini keuntungannya adalah kalau kita udah punya data terstruktur dan data yang lengkap lah gitu, atau instruksi informasi yang lengkap dari awal, artinya kita udah punya satu draft nih, untuk satu draft prompt yang sebenarnya udah sesuai sama ekspektasi kita nih gitu. Dan yang artinya sekali kita udah punya satu draft prompt yang seperti itu, yang terstruktur gitu, ke depannya itu akan lebih mudah dan lebih cepat sih dalam menghasilkan jawaban dan konten ya terutama ya. Jadi artinya eh, konten yang bisa kita hasilkan itu akan lebih banyak lah dibanding kalau kita nih kita bikin prompt satu-satu gitu. Jadi lama kalau kita belum bikin artikel jadi atau konten jadi lebih lama gitu. Dan yang pasti sih balik lagi nih soal expertise ya, kita sebagai content creator, content writer gitu atau copywriter, di sini dibutuhkan banget sih skill itu ya, skill menulis gitu. Karena balik lagi kemampuan kita untuk menyusun kalimat efektif dalam prompting ini sangat sangat besar sih faktornya. Karena tadi saya bilang soal kalimat yang konsis itu penting banget gitu. Jadi ya penulis kan ya nggak bohong lah, saya dulu juga pas masih belajar nulis, saya bikin artikel atau bikin tulisan tuh yang penting panjang, kelihatannya panjang padahal isinya bertele-tele gitu. Sebenarnya kan intinya kan ya tulisan yang baik itu adalah yang to the point ya gitu, yang to the point tapi tetap bermakna gitu. Sama kita kalau bikin prompt juga harus gitu. Jadi kalau kita bikin panjang tapi nggak ada maknanya atau nggak ada konteksnya gitu, itu sama aja ChatGPT nggak bisa ngebaca juga gitu. Maksudnya bukan nggak bisa ngebaca, tapi lebih tepatnya nggak bisa ngebaca dengan baik lah gitu. Nah, soal ini ya, soal yang tadi saya bilang kalimat dalam prompting itu, kita harus memberinya dalam kalimat perintah ya, bukan kalimat tanya gitu. Karena intinya gini, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di contohnya gitu. Yang pertama itu promptnya dalam kalimat pertanyaan gitu. Yang kedua promptnya dalam kalimat perintah. Sebelum lanjut nih, saya mau nanya nih, kira-kira prompt dan jawaban mana yang menurut teman-teman lebih baik atau ya lebih sesuai dengan ekspektasi teman-teman? Monggo kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Iya, enggak. Kalau gue sih nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Tulisannya Oh, kecil-kecil. kecilan ya, oke. Iya. Bisa dijelasin di sebelah kiri apa sebelah kanan apa nggak, bro? Oke. Intinya gini, kalau kalimat pertanyaan, prinsipnya gini. Kalau kita ngasih prompt dengan kalimat pertanyaan, artinya kita meminta AI atau meminta ChatGPT lah, kita ambil contoh ChatGPT kayak untuk game menebak-nebak gitu, guessing game gitu. Jadi ya bahasanya kita ngasih keleluasaan untuk ChatGPT untuk memberi jawaban gitu, yang artinya kerandoman jawabannya itu akan lebih besar gitu. Sedangkan kalau kita ngasih kalimat perintah gitu, kita udah ChatGPT udah bisa ngebaca nih, oh ternyata lu maunya gitu, oh ternyata kamu maunya begitu gitu, instruksinya begini, instruksinya begitu gitu. Jadi ChatGPT udah bisa ngebaca dan dia akan menghasilkan jawaban yang lebih konsisten dan sesuai dengan ya yang kita inginkan lah, intinya itu. Oke, jadi lebih bagus dengan kalimat perintah ya daripada kalimat tanya ya. Benar. Balik lagi kalau kita ngasih pertanyaan ke ChatGPT ya sama aja kita kayak meminta dia untuk menebak-nebak, intinya itu. Yang artinya nanti kalau menebak-nebak jawabannya akan ya nggak konsisten gitu. Karena dia jadi kayak apa ya? Jadi kayak mungkin kalau di game kayak gacha gitu. Jadi kayak nih, gue bakal kasih jawaban inilah karena kan lu nggak ngasih instruksi yang yang jelas buat gue gitu. Contohnya sih seperti itu, perumpamaannya lah. Oke, mantap. Lanjut dulu. Oke, selanjutnya nih, konten yang dihasilkan AI tidak original dan cenderung plagiat. Ini pasti yang paling bikin menggelitik dan bikin gatel teman-teman writer, terutama jurnalis sih. Oke, menurut teman-teman gimana? Kira-kira plagiat nggak nih? Ya kan banyak di luar sana juga rame, Mas Bro, baru alami. Sangat. Apa namanya? Ada AI checker, AI copywriter checker gitu kan. Lucunya adalah begitu aku nulis sendiri meskipun jelek gitu kan, dianggapnya AI ya.
Padahal beneran gue yang nulis gitu, tapi dianggapnya plagiat. Ya. Tapi kalau menurut gue sih harusnya bisa original ya. Iya, tulisan sendiri, tulisan orang. Jadi mungkin gue dikiranya gue AI kali ya. Itu sih. Ya saya yakin teman-teman pernah punya pengalaman seperti itu lah, karena AI lagi, ya maksudnya lagi gencar banget kan nih sekarang dipakai. Ya kayak tadi Mbak Ana, saya juga pernah lah kayak gitu nulis tulisan sendiri, tapi pas dicek di Turnitin, lah tulisannya AI gitu. Kan ngeselin lah, kita udah nulis, ternyata dianggapnya AI gitu. Ya intinya sih gini, jawabannya tadi ya kata Mbak Anas benar, ya bisa salah. Karena intinya AI ini bisa memberikan konten atau jawaban yang unik dan orisinal. Intinya itu, asal diberikan data, informasi, konteks gitu, yang cukup dan tentunya beragam ya. Karena balik lagi tadi seperti saya bilang, makin banyak informasi atau konteks yang diberikan tuh pasti AI juga ngebacanya, oh lu maunya artikelnya atau kontennya yang kayak gini nih gitu, oh lu maunya yang beda dari yang ini nih gitu. Tapi balik lagi ya, sebagai pengguna ChatGPT atau ya mungkin prompter atau mungkin ya konten kreator, ini penting banget sih untuk memeriksa kembali lah, double check konten yang dihasilkan. Kan seperti ya mungkin teman-teman ada yang ikut search Central Live yang kemarin, yang hari Kamis mungkin ya. Kan Mas Hilman Akbar dari Daily SEO ID bilang kalau sebenarnya nggak apa-apa nulis AI, tapi intinya kita harus double check. Dan saya setuju banget sih soal itu. Nah, makanya di sini konteksnya adalah kita harus memberikan istilah, atau misalnya kayak memberikan, nggak harus istilah sih, tapi memberikan uniqueness lah ke instruksi yang ada pada prompt gitu. Pasti kan ya kita nggak mau apa ya, kan tadi balik lagi nih, ChatGPT kan atau teman-temannya gitu bakal ngasih jawaban atau respon yang generik sama robotik gitu. Pasti teman-teman yang nulis nih, teman-teman penulis atau konten kreator yang sosmed gitu, di caption pasti udah bisa udah bisa ngeidentifikasi nih, ini konten AI nih sebenarnya nih gitu, karena bahasanya terlalu robotik dan template gitu kan, kayak template banget lah gitu. ChatGPT pasti nulisnya kayak begini gitu, itu kan jadi generik banget kan gitu. Nah mungkin di sini sih kita maksudnya kita bisa mengatasinya atau kita bisa mengakalinya gitu dengan kayak ngasih istilah-istilah unik ya, yang mungkin dalam bahasa Inggris ya, karena kan tadi saya bilang nih AI akan lebih mudah mengerti bahasa Inggris gitu. Kayak istilah-istilah unik nih yang kayak saya berikan, kayak quip, skit, nugget, zinger gitu. Masih banyak lagi sebenarnya istilah-istilah pentingnya gitu. Jadi kita seenggaknya kayak ngasih ciri khas lah ke konten yang kita berikan gitu ya. Caranya ya kita ngasih ngasih konteks uniqueness yang kita berikan dari segi ya istilahnya gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ya emang ciri khasnya misalnya kayak tadi nih, konten kita emang lebih ke yang singkat jelas padat, yang konsis gitu, yang artinya ya udah keywordnya, istilah khusus yang bisa kita gunakan itu adalah konsis gitu. Dan intinya sih ini yang paling penting juga sebenarnya, kenapa kita harus ngasih istilah atau nilai unik nih di prompt kita adalah ya karena ini untuk menghindari plagiarisme gitu, untuk ya kayak tadi untuk menghindari plagiarisme ya. Apalagi kan sekarang ya bahasanya yang tools buat ngecek AI checker itu kan udah makin banyak dan bagus juga ya gitu. Ya bahasanya apalagi konten buatan sendiri aja dianggap AI gitu. Gimana tulisan yang memang benar-benar AI tanpa kita double check atau tanpa kita ngasih nilai unik gitu. Nah di sini ya contohnya ya. Kalau misalnya nih saya ngambil istilah uniknya stick ya. Stick itu kayak lebih apa ya? Pokoknya istilahnya itu kayak mewakili kalimat yang menggelitik dan unik gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya, kalau saya pakai istilah unik yang tadi gitu, kontennya bakal lebih, saya nggak bisa bilang lebih bagus, karena kan baik lagi kan kadang ada orang yang lebih suka konten yang singkat gitu, yang kayak konsis tadi. Tapi yang saya bisa bilang di sini adalah konten yang dihasilkan dengan istilah unik ini kayak lebih punya nyawa gitu. Intinya sih itu, kalau kita mau bikin konten dengan ChatGPT, kan gimana caranya kita kayak ngasih nyawa atau identitas nih ke konten, kayak ke kontennya gitu kan. Kalau emang kita ya udah kita bikin prompt yang ya udah seadanya aja, ya udah jawabannya seadanya juga gitu. Dan konten yang dihasilkan ya
punya karakteristik ChatGPT, bukan karakteristik misalnya media kita atau tulisan kita gitu. Ya perumpamaannya seperti itu. Oke deh, sebelum lanjut, teman-teman ada yang mau tanya-tanya dulu soal promptingnya? Mungkin aku justru pengen nanya di sini yang bagian kita masukkan kata unik. Misalnya kita menggantikan kata ganti orang ya, let's say kayak eh, apa namanya pemanggilan Anda dirubah jadi kayak sahabat UKM misalnya gitu, atau sahabat apa gitu, atau ya panggilan-panggilan tertentu buat readernya, misalnya kalau ke KSI ya teman-teman KSI atau gimana. Is that going to be membedakan atau enggak menurut Bro? Sebenarnya gini Mbak, intinya sih selama si ChatGPT punya punya informasi soal sebenarnya orangnya itu seperti apa nih, orang yang emang mau jadi kata gantinya Mbah nih gitu. Ya, mungkin kan kalau kita pakai Anda, ambil contohnya Anda dan kamu, kan itu kan sebagai kata ganti kata kedua yang mungkin sering digunakan teman-teman penulis ya gitu kan. Yang saya coba selama ini, yang pernah saya lakukan, yang alami gitulah, bahasa Anda itu ChatGPT akan ngebaca Anda sebagai ton bahasa atau gaya bahasa yang lebih formal gitu dibanding kalau kita pakai kamu itu akan ChatGPT akan cenderung menghasilkan konten yang lebih casual gitu, atau jawaban yang lebih casual dari segi gaya bahasa dan tonnya sih Mbak gitu. Atau kita juga bisa sih kayak misalnya tadi yang saya kasih contoh, misalnya kita mau bikin konten atau jawaban nih, misalnya mau bikin caption Instagramnya harus dengan gaya bahasa anak Jaksel gitu. Ya mungkin ChatGPT punya kemampuan untuk, ya mungkin udah punya informasi nih, oh ternyata di bank datanya ya, misalnya ChatGPT udah tahu nih kalau gaya bahasa anak Jaksel ya witty dan yang ngeselin gitu kan misalnya. Tapi kan kadang informasi terbatas gitu. Dan disinilah kayak tadi nih saya bilang soal informasi dan elaboratif. Di sini kita bisa kasih contoh dulu nih. Kita bisa kasih contoh ke promnya. Nih, misalnya ada tulisan yang gaya bahasanya anak Jaksel banget lah gitu. Kita kasih contoh dan ChatGPT saya rasa sih akan kemungkinan besar banget untuk bisa mengikuti gaya bahasa itu. Intinya itu. Oke, mantap. Ada yang mau ditanyain so far sebelum lanjut? Oke, lanjut dulu berarti. Oke. Lanjut dulu Mas Bro. Siap. Sama di luar 7 tips yang tadi ya, menurut saya ini yang paling penting sih sebagai sebagai pengguna ChatGPT, Gemini dan teman-temannya gitu. Yang pasti sih kita harus selalu dokumentasi prompt yang kita buat ya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah bikin prompt gitu misalnya, udah bikin prompt tapi oke, di dokumentasi nih, misalnya di Google Docs kan, di Google Docs sekarang udah langsung, maksudnya gampang lah, langsung nyimpen kan gitu kan. Tapi kita nyimpen prompt itu dengan cara ngeganti prompt yang udah kita bikin nih sebelumnya gitu. Sebenarnya sih ya saya nggak bisa bilang itu salah juga, tapi akan alangkah lebih baiknya kalau kita nge-record semua prompt yang kita buat itu ya kita simpan semua gitu, nggak kita timpa gitu, nggak kita ganti gitu. Karena gini, dengan kita menyimpan prompt yang udah kita buat, kita tuh bisa tahu nih sebenarnya misalnya gini, prompt pertama yang saya buat, oh ternyata masih simple banget nih, masih kurang detail. Terus ya udah saya perbaiki di prompt selanjutnya gitu. Seenggaknya di situ sih kita bisa tahu apa kekurangan yang kita yang udah kita coba gitu. Intinya sih kayak lebih ke trial and error sih gitu. Dan apalagi kan gini, dari segi karakteristiknya ya kali ya, karakteristik tools AI itu, platform AI kan kayak beda-beda ya. Misalnya kayak ChatGPT itu lebih all round. Kalau Gemini itu lebih ngasih jawabannya cenderung lebih kayak caption sosial media gitu kan. Nah di sini yang pasti prompt itu kan yang tadi saya bilang nih, prompt bakal beda-beda juga nih. Maksudnya dari segi karakteristiknya antara misalnya tadi ChatGPT sama Gemini. Ya kalau bisa kita bedain prompt ChatGPT sama Gemini gitu, karena ya itu hasilnya bakal beda sih. Kalau kita cenderung ngasih prompt yang sama, jawabannya pasti akan lebih ya mungkin optimal untuk ChatGPT tapi nggak optimal untuk Gemini gitu misalnya. Intinya prompting ini sih lebih ke trial and error sih, karena proses pembelajaran itu yang paling penting sebenarnya.
Nah di sini ini ya apa namanya? Saya kasih juga nih prompting use case buat content creation. Terutama ini buat content creator ya, misalnya kayak penulis, copywriter, atau social media spesialis gitu. Mungkin teman-teman oke nih punya apa ya, punya idealisme, oke saya nggak mau apa, saya nggak mau nulis pakai ChatGPT seutuhnya dan sepenuhnya gitu. Makanya saya cuma pakai ChatGPT sebagai alat bantu gitu. Eh mungkin yang saya bisa kasih saran sih, oke kita boleh idealis gitu. Ya saya juga punya idealisme gitu. Tapi kita juga nggak bisa kita juga nggak bisa menyangkal bahwa ChatGPT, Gemini dan teman-temannya itu sangat berguna dan bermanfaat sih buat pekerjaan kita lah gitu. Jadi kalau kita emang nggak mau ya misalnya saya idealis gitu, saya nggak mau nulis pakai ChatGPT, ya udah kita bisa menggunakannya ke fungsi-fungsi lain gitu, ke fungsi-fungsi lain misalnya kayak kita bikin struktur kerangka artikel gitu, terus ya strukturnya gimana gitu kan, ya saya kasih contoh di sini. Jadi contohnya misalnya ya udah oke kita mau bikin artikel, kadang kan sebagai writer kita bingung nih, kita mau nulisnya kayak gimana sih, kita mau nulisnya awalnya apa dulu nih, terus selanjutnya apa nih gitu. Ya itu kan kadang jadi writer block buat kita ya gitu, dan itu akan ya bahasanya akan membuat waktu pengerjaan artikel yang kita buat jadi lebih lama gitu kan, daripada kita lama, kita bingung, kita pusing gitu kan, yang akhirnya jadi blog. Ya udah kita manfaatin aja nih ChatGPT buat bikin outline artikel gitu kan, kalau emang kita nggak mau bikin nggak mau bikin artikel atau konten yang benar-benar ya udah seutuhnya dari ChatGPT atau Gemini gitu. Ya ini yang kedua sih, nanti ya contoh mungkin tulisannya kecil-kecil, tapi ya ini sih soal content generation. Memang ChatGPT bisa membantu kita untuk menulis artikel, ya artikel benar-benar artikel gitu, yang dari judul sampai akhir, sampai kesimpulan, dan mungkin sampai di detailnya kayak meta description atau misalnya tag juga, tag untuk di WordPress dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ya balik lagi sih di sini, boleh seperti itu, tapi yang pasti kita harus double check ya. Jadi kalau kita emang oke nih, kita mau bikin artikel dalam jumlah yang banyak gitu, cepat. Ya mungkin kan teman-teman juga punya blog, tapi pengen bersaing dengan kompetitor. Ya mungkin dengan scaling up production dulu nih gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang saya wanti-wanti adalah tetap double check hasil dari yang dihasilkan oleh ChatGPT gitu. Seperti kata teman-teman yang kemarin di Search Central Live, mereka maksudnya teman-teman Google, teman-teman SEO pakar SEO gitu. Yang saya lihat sih nggak ada yang nggak ada yang ngelarang gitu, nggak ada yang benar-benar ngelarang lu nggak boleh bikin konten dari AI gitu. Dan bahkan Google sendiri nggak apa-apa kok gitu. Yang pasti kata kuncinya adalah ya udah jangan dipublish begitu aja. Lu harus double check gitu, intinya double check. Pokoknya artikel, konten, dan jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT, Gemini, Perplexity itu harus double check gitu. Karena jawabannya cenderung pasti ada aja yang nggak sesuai atau keliru gitu. Terutama soal fakta ya. Kalau kita mau misalnya mengandalkan ChatGPT, Gemini, atau misalnya Perplexity deh yang udah ada fitur buat buat langsung nge-search di web gitu. Oke, dia bisa nge-scrape data dari internet. Tapi balik lagi, semua AI itu akan cenderung melakukan kesalahan gitu. Jadi saya sangat sarankan ya sebagai editor sebagai writer gitu, double check. Karena ya makin kita males buat double check, ya artinya informasi yang salah akan tersebar tuh di internet gitu. Ya oke lah misalnya kerugiannya mungkin buat kita sendiri sebagai writer ya, reputasi kita jadi jelek gitu, atau reputasi media kita jadi jelek gitu. Yang kayak tadi contohnya saya berikan ya kan. Jadi media lain ngecengin media kompetitornya karena dia pakai AI, informasi salah gitu. Tapi ya maksudnya yang dia harus dicanangkan jangan sampai memberikan informasi yang keliru dan salah gitu, intinya ke pembaca gitu. Karena kan balik lagi, Google itu, maksudnya kita sebagai writer, sebagai content creator itu kan untuk pembaca ya, bukan untuk Google atau bukan untuk yang lainnya gitu.
Nah, ini mungkin teman-teman teman-teman sosial media spesialis juga bisa pakai, ini mungkin bisa difoto atau dicek dulu gitu. Ya kira-kira promptnya seperti ini gitu untuk sosial media post dan caption. Ya mungkin dari segi instruksinya pasti akan berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman ada nih yang mau bikin konten Instagram gitu, bisa pakai prompt ini, tapi mungkin ya teman-teman bisa nambahin kayak tadi konteks atau detail-detail informasi atau nilai unik yang sesuai dengan medianya teman-teman masing-masing sih intinya itu. Nah, nggak cuma buat ini ya, nggak cuma buat penulis, nggak cuma buat teman-teman sosial media spesialis gitu. Sebagai SEO spesialis ya, mungkin lebih tepatnya ke on-page spesialis gitu, lebih ke on-page ya gitu. Teman-teman bisa pakai prompt ini buat kayak melakukan topik research gitu, keyword dan topik clustering, content optimization sama konten ini ya, find content gaps ya. Kayak misalnya ini topik research prompt gitu kan, kadang kita udah bikin list keyword atau cari list keyword atau ngeriset list keyword dari Google Trend, dari Ahrefs, dari Semrush gitu. Tapi kadang kalau dari segi topik nih kita bingung nih, kita mau nyasar topiknya yang seperti apa sih gitu. Nah, di sini kita bisa kita bisa menggunakan ChatGPT, Gemini dan teman-temannya buat brainstorming topik lah gitu. Dan selanjutnya lebih ke keyword clustering ya. Kadang kan teman-teman mau mengidentifikasi kan, teman-teman SEO spesialis yang terutama yang one page mau mengidentifikasi sebenarnya keyword ini intentnya apa sih gitu kan. Sebenarnya keyword ini intentnya apa gitu. Dan saya bisa jamin AI bisa mengidentifikasi keyword secara intent ya, karena balik lagi kan keyword itu kan teks ya, sedangkan ya LLM seperti ChatGPT, Gemini dan teman-teman itu kan model bahasa yang luas. Jadi mereka punya kemampuan untuk membaca intent, dan ini kalau di SEO kan ada keyword informasional, navigasional, komersial gitu. Pasti saya nggak bisa bilang pasti, tapi mereka bakal bisa baca intinya itu. Karena balik lagi kalau saya bilang pasti karena tadi saya bilang ChatGPT, AI dan teman-temannya itu punya kecenderungan untuk menghasilkan jawaban yang nggak konsisten gitu. Jadi intinya emang tetap harus di double check gitu. Bisa juga untuk ini ya, untuk mengklasifikasi keyword secara semantik ya. Kadang kan kita sebagai ya content writer, SEO content writer atau spesialis butuh nih yang keyword semantik seperti ini gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya prompting itu kita bisa gunakan untuk ya inilah, untuk untuk optimisasi konten dan improvement ya, konten improvement gitu. Kan kita sebagai sebagai SEO spesialis nggak cuma mengandalkan teman-teman writer untuk menulis konten baru. Pasti kan kadang ada nih konten yang harus kita improve, konten kita harus update gitu untuk untuk bisa rank dan compete sama artikel kompetitor gitu. Dan ini bisa digunakan banget sih karena ChatGPT bisa bisa mengidentifikasi nih sebenarnya yang kurang di artikel ini apa dan yang kurang di artikel yang lainnya apa gitu. Ya balik lagi, asalkan kita memberikan detail dari awal. Sebenarnya kita ngasih parameter gitu. Sebenarnya apa nih yang harus diperhatikan oleh ChatGPT? Misalnya kalau dari segi struktur kan kita bisa lihat dari segi headingnya harus begini, atau misalnya dari strukturnya harus seperti ini gitu. Atau keyword yang tadi saya bilang, misalnya contohnya keyword harus ada keyword apa aja nih gitu. Dan bahkan ChatGPT juga bisa ya, ChatGPT, Gemini dan teman-temannya juga bisa ngebaca kayak ton dan gaya bahasa dari kalimat gitu. Jadi mungkin kita mau nambah nilai engagement ke tulisan kita gitu. Kadang kan tulisan SEO mungkin ya teman-teman ya dulu pasti pernah ngerasain lah, kita nulis SEO terus tulisannya robotik banget sih, tulisannya kayak kayak nggak natural banget nih gitu. Nah, di sini kita bisa mengandalkan ChatGPT untuk meningkatkan nilai engagement si tulisan itu. Jadi biar rasanya natural gitu.
Oke, sebelum lanjut nih, balik lagi soal prompting ya. Misalnya saya udah dapat nih prompt yang ideal gitu, yang menurut saya udah bagus nih, udah saya record, udah saya dokumentasi, dan saya bisa terus menggunakannya untuk semua jenis konten. Menurut teman-teman gimana, ini benar atau salah? Silakan berpendapat teman-teman. Kalau pendapatku sih nggak tepat ya, karena apa namanya, tergantung bagaimana kita kita mengarahkan tujuannya kemana. Let's say prompt tersebut dipakai buat penulisan untuk artikel kesehatan, atau yang lagi prompt yang sama kita gunakan untuk artikel yang sifatnya finansial, gitu. Kayaknya nggak akan satisfying sih menurutku hasilnya sih. Gak tahu, teman-teman lain mungkin ada yang biasa pakai prompt yang sama berulang-ulang, bagaimana? Ada pendapat nggak nih? Ya, pasti mungkin teman-teman teman-teman yang udah pernah, ya maksudnya yang udah pernah menggunakan ChatGPT untuk menulis konten ya secara rutin gitu, pasti kan gini ya, pasti oke deh biar cepet, udah gue pakai prompt yang ini aja deh, pakai prompt yang ini terus gitu. Sedangkan kan dari segi formatting kan artikel akan beda-beda ya gitu kan. Tadi ada artikel yang misalnya dari segi intent informasional tapi formatnya listikal gitu, tapi ada juga yang formatnya kayak transaksional gitu. Dan intinya sih ya salah, jawabannya benar kata Mbak Anas tadi, ya lebih baik menggunakan prompt yang yang berbeda lah gitu untuk masing-masing jenis konten gitu. Jadi intinya kalau bisa bikin prompt yang disesuaikan gitu. Jadi disesuaikan sesuai, misalnya sesuai format, sesuai intentnya gitu. Jadi karena gini, karena makin kan kita ngasih informasi yang detail ke prompt gitu kan, tapi kadang kan use case-nya kan beda-beda ya. Misalnya kita mau bikin, tadi saya bilang mau bikin artikel listikal atau mau bikin artikel format transaksional gitu, itu kan pasti dari segi struktur, dari segi tone-nya, atau dari segi ini nih kita ngajak pembaca buat beli atau enggak, itu kan berbeda ya gitu. Jadi makanya sebisa mungkin sih kalau emang misalnya gini, kalau emang misalnya dari segi prompt-nya itu emang udah ideal tapi dirasa ya sebenarnya beda nih, harusnya bikin pakai prompt yang ini, harusnya bikin pakai prompt yang itu gitu. Ya harus, kalau bisa sih dibedain sih. Oke, ini mungkin agak ini ya, apa namanya, agak lebih advance ya. Tapi sebenarnya dari segi teknikal, SEO teknikal dan off-page SEO sebenarnya juga bisa digunakan gitu. Tapi mungkin ini bisa dibahas mungkin bisa dibahas lebih lanjut gitu, karena uh, saya emang belum berkecimpung di sini ya gitu. Jadi yang saya udah baca-baca, yang saya udah dapatkan sih informasinya bahwa prompting ini juga bisa nih buat bikin skema markup gitu. Kita ngasih rules buat robot TXT gitu kan. Atau yang paling penting sih mungkin sebagai SEO spesialis kita reporting ya. Reporting kan kita bingung nih nyari keyword yang ini tapi susah nih di GSC gitu. Nah, kita bisa pakai prompting ini buat ngasih ini ya, regex ya gitu. Terus ya oke, kalau misalnya teman-teman lagi mau off page juga bisa nih kita bikin emailnya, email outreach-nya pakai ChatGPT gitu. Nah, kita kan dari tadi ngomongin soal prompting dan gimana caranya bikin konten pakai ChatGPT, pakai Gemini dan AI lain gitu. Tapi ya mungkin di sini nih yang bakal jadi poin penting adalah aspek etisnya gitu kan. Tadi seperti yang udah saya bahas soal ya idealisme gitu. Kadang kan ada orang yang ngerasa, duh AI tulisannya nggak bagus nih, nggak bagus buat dunia jurnalisme gitu kan. Ada juga yang mungkin punya idealisme kalau ya nggak apa-apa lah, selama kita bisa bikin prompt yang baik, kita juga bisa dong bikin nilai unik yang baik gitu. Jadi di sini sih emang ada dilema lah dari segi etikanya gitu untuk menggunakan AI, karena ya mungkin banyak orang yang belum menerima, tapi ya pada dasarnya ini perkembangan teknologi sih yang emang susah banget buat dihindari lah gitu. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kita ketinggalan, kalau kita nggak tahu cara pakainya, ya kita akan tergantikan nih oleh manusia, oleh ya teman-teman lain yang udah lebih ngerti cara pakainya gitu. Yang pasti sih ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi, kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa pakai AI ya untuk
berbagai hal gitu untuk memudahkan pekerjaan kita, kenapa tidak gitu. Tapi ya ini yang harus kita perhatikan ya etikanya lah. Misalnya kayak dari segi oke nih kita punya blog, ya udah kita transparan aja gitu. Kalau kontennya yang kita buat ini pakai AI gitu. Dan mungkin jadi jadi nilai lebih gitu, akan jadi nilai lebih kalau misalnya kita transparan. Oke, konten ini dibuat oleh AI, tapi dari segi kualitas konten ya, dari segi apa ya, artikelnya misalnya, oh ternyata artikel yang dihasilkan oleh AI bisa unik loh gitu. Yang artinya di situ membuktikan kalau ya sebenarnya nggak masalah nulis pakai AI asal kita ngasih ngasih konteks, ngasih nilai unik gitu. Dan yang pasti sih balik lagi ya soal double check ya, ini kualitas konten. Gimana cara kita ngemastiin konten-konten yang kita buat ini ya, mau artikel, mau sosial media gitu, di double check, diperiksa, benar-benar diperiksa dan diedit ya agar akurasinya benar gitu. Jadi kita nggak ngasih konten yang misinformasi gitu ke internet gitu kan. Karena kan baik lagi bukan cuma soal etikanya, tapi juga ya sebagai SEO apa ya, yang sebagai orang yang berkecimpung di SEO pasti kita nggak mau konten kita yang nggak sesuai dari segi fakta, dari segi informasinya itu kan mengaburkan ya, mengaburkan informasi yang nggak disukain Google, yang artinya ya konten kita nggak bakal di-rank nih sama Google gitu. Nah itu baik lagi ke tadi ya, tanggung jawab kreator juga ya, sebagai pengguna AI ya kita harus bertanggung jawab dengan konten kita sendiri gitu. Ya di sini sih kita harus canangkan dan harus sampai tekankan poin ini nih ya, sebagai kreator ya kita harus bertanggung jawab sendiri atas konten yang kita generate lah dengan ChatGPT gitu misalnya, atau AI yang lain. Dan ini sih yang mungkin ya ini jadi apa ya, jadi yang benar-benar harus diperhatiin lah. Karena kan dengan makin mudahnya kita memproduksi konten gitu dengan jumlah yang masif gitu, ya kadang ada orang yang nggak bertanggung jawab nih buat bikin konten-konten negatif lah. Misalnya kayak bikin konten ya mungkin black campaign di politik, atau misalnya ya judi gitu. Misalnya, ya judi lah, misalnya kayak bikin keyword judi tapi bikin artikel topik ini tapi ternyata nyempilin keyword judi, atau misalnya nyempilin intent judi. Itu kan ya itu menurut saya udah sangat ya gak etis sih. Jadi ya intinya itulah, jadi jangan sampai menggunakan AI untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin yang teman-teman yang ikut Search Center Live, si Mas Ilman bilangnya itu sebagai black SEO ya gitu. Nah terakhir nih yang pasti sih, kreativitas harus bisa kita imbangkan nih gitu, karena yang tadi saya bilang, makin kreatif kita, makin expert kita, dan makin ya inilah skillful kita nih ya, kita kan sebagai apa ya, misalnya sebagai writer kita pasti punya kemampuan nih, teman-teman juga pasti bisa mengukur kemampuan teman-teman gitu, dalam menulis, dalam bikin konten, dalam bikin caption, atau dalam strategi gitu sebagai SEO gitu kan, udah tahu nih sebenarnya apa yang harus dilakukan. Dan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa nyimbangin nih kreativitas kita, skill kita dalam prompting gitu. Jadi intinya kita gimana caranya mentranslasi kemampuan kita. Ya misalnya kemampuan kita ya udah di kepala nih, dan kita mengimplementasinya ke teks nih lewat prompt gitu. Nah, hal ini sih yang juga apa ya, hal ini yang juga yang pasti tadi yang udah dibahas sama Mbak Anas juga ya, soal ini nih plagiarisme konten AI gitu. Yang kita udah bikin konten gitu, tapi masih kita udah bikin konten sendiri, tapi masih dianggapnya sebagai plagiat gitu, dianggap sebagai konten AI gitu. Yang bahasanya yang konten yang kita tulis sendiri aja udah dianggap AI, apalagi konten yang ya udah konten yang emang benar-benar ditulis AI gitu. Apalagi yang ditulis AI-nya cuma benar-benar plek ketiplek, ngasih prompt seadanya, kopas langsung dipublish gitu. Ya itu kan maksudnya udah inilah, ya sayang aja gitu. Ya, makanya untuk menghindari plagiarisme dan menghindari similarity ya emang pasti kita kan apa ya, pasti kadang kita juga ngasih informasi yang kita ambil dari internet atau dari kompetitor gitu. Intinya jangan benar-benar kopas lah, jadi benar-benar kopas, langsung kopas satu artikel terus langsung kasih ke ChatGPT nyuruh parafrase gitu. Ya kalau bisa jangan seperti itu. Jadi ya kita
bisa menggunakan bisa menggunakan sumber-sumber lain, atau misalnya kita modifikasi konten nih, jadi kita tambahin perspektif pribadi, atau ya kayak misalnya kita mau bikin konten soal cara bikin prompt, terus ya udah yang lain bikinnya secara generik, ya mungkin kita bisa ngasihnya dengan sudut pandang lain. Misalnya yang satu artikel itu nulisnya soal dari sudut pandang content writer. Nah, mungkin yang satunya mungkin kalau kita nih kita mau bikin artikel yang sama, konten yang sama, tapi kita bisa tambahin misalnya dari sudut pandang SEO spesialis, atau dari misalnya dari sudut pandang business owner gitu kan. Itu kan udah nambah nilai lebih dan nilai unik dari konten yang kita buat gitu. Dan tadi tipsnya juga yang pasti coba cek plagiarisme di tools itulah, di tools AI detector lah gitu. Ya mungkin emang bakal ada kejadian seperti Mbak Anas tadi dan teman-teman, dan saya juga pernah gitu, kita udah bikin konten, udah bikin artikel, tapi masih dianggapnya sebagai konten AI gitu. Ya, intinya gini sih, makin sering kita melakukan itu, ya kita tahu nih sebenarnya konten AI itu gaya bahasanya, terus strukturnya itu seperti apa sih gitu. Dari segi detektornya nih, sebenarnya si Turnitin nggak bisa si Turnitin nganggap kontennya generik, ya udah pasti AI gitu. Atau dari segi prolognya template-nya begitu aja nih, dari segi struktur sama gitu. Ya itu kan pasti udah kebaca sebagai konten AI gitu. Dan dengan makin kita rajin untuk ngecek itu di tools AI detektor ini, kita tahu nih sebenarnya konten seperti ini sebenarnya nggak disukain sama si AI detektor nih, makanya kenapa konten kita dianggapnya sebagai AI gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan yang pasti sih kalau misalnya kita mau mengutip artikel lain, jangan kopas. Dan kalau kita harus mengutip gitu ya, kita harus ngasih kredit. Misalnya ya udah kita ngasih mencantumkan sumbernya gitu, mencantumkan sumber di artikel atau di postingan kita gitu. Jadi seenggaknya itu udah menambah kredibilitas si artikel atau si konten yang kita buat gitu. Dan yang pasti tadi ini poinnya yang sama seperti yang di slide sebelumnya soal kreativitas dan ekspertis ya. Ya saya yakin makin expert jadi gini deh perumpamannya. Prompter yang expert di bidangnya akan lebih baik dibanding prompter atau ya kreator yang nggak expert gitu. Karena si expert nih, si yang expert di bidangnya pasti tahu sebenarnya konten yang bagus seperti apa sih, sebenarnya artikel yang bagus gimana sih gitu. Dan saya jamin sih nggak bakal ada nggak bakal ada, ya mungkin ada tapi sedikit, tapi ya itu akan sangat jarang orang yang biasa itu bisa menghasilkan artikel yang bagus gitu dengan ChatGPT atau dengan AI yang lain, karena ya udah dia bakal nulis seadanya, ya hasilnya juga seadanya gitu, karena dia nggak tahu nih sebenarnya tulisan yang bagus tuh seperti apa, dari segi SEO-nya seperti apa gitu. Nah, ini yang terakhir nih, mungkin ini buat teman-teman blogger atau ya teman-teman yang punya bisnis sendiri gitu. Sebenarnya pakai AI nih untuk buat konten gitu akan mengurangi biaya produksi secara signifikan nggak sih gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada blogger atau yang lagi punya ini lagi ngembangin bisnis nih, terutama di bidang konten gitu. Kalau menurutku akan mengurangi production cost secara signifikan sih. Itu sudah terjadi sebenarnya. Kalau gue ada, tapi nggak tahu yang lain sih. Tidak pengalaman ya Mbak? Pengalaman banget. Gitu. Dan itu real gitu. Makanya that's real case di mana cost kita itu berkurang cukup besar lah. More than 50% bahkan kalau aku bisa bilang ya. Oke, Ini kalau teman-teman kita yang lain? ngomong seluruh cost ya, bukan Yeah. harga itunya doang ya, harga toolsnya kalau kita beli yang ChatGPT-4 dan segala macam, but the whole operational cost itu jadi dropnya lumayan tinggi sekali sih kalau menurut gua. Nggak tahu kalau teman-teman lain mungkin ada itu nggak, ada cerita-cerita khusus nggak tentang AI dan prompting ini. Oke, mungkin sambil lanjut aja Mbak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Intinya sih tergantung ya. Benar.
Mungkin benar tadi kata Mbak Hanas juga, sama kata Mbak Lai juga di komen ya. Jadi ada banyak pertimbangannya gitu. Mungkin dari segi biaya keseluruhan ya saya juga setuju, juga pasti akan mengurangi biaya dan ya makin efisien lah produksinya gitu kan, dari segi bisnis juga gitu. Tapi kan balik lagi ya, kadang kita harus eh itu kan ada yang model pro atau ada yang versi API-nya itu kan berbayar ya gitu kan, dan benar kata Mbak Le, jenis LLM beda-beda harga gitu. Jadi ya mungkin bahasanya gini, kalau kita mau kita mau kuatin di promnya gitu, yang artinya kita harus kuatin di invest di awal banget nih gitu. Itu pasti akan ada biaya tambahannya yang mungkin lebih mahal gitu, dan tetap mahal, tapi ya pada akhirnya saya yakin juga itu akan membuat semuanya jadi efisien, karena kita ya udah nih, kita pusingnya di awal, kita bakal jor-joran di awal, tapi di selanjutnya itu akan lebih mudah karena kita udah punya fondasi nih gitu untuk membuat konten atau memproduksi konten dengan cepat gitu. Dan jadi ya emang benar juga kata Mbak Hanas, jadi ya saya rasa emang emang akan membuat segalanya jadi lebih efisien, terutama dari segi biaya juga sih gitu. Ya gimana ya, kalau emang ya pengalaman saya sih pasti, makanya kenapa ya mungkin bos saya atau teman-teman yang lain yang punya bos juga pasti minta nih, yuk maksimalin ChatGPT nih gitu, karena ya kita bisa meningkatkan produksi secara cepat gitu. Ya seperti itu sih teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oke, Oke. ya sebenarnya udah habis sih. Jadi yang bisa Oke. saya simpulkan ya sebenarnya intinya balik lagi ya, mungkin ya ada dilema lah soal penggunaan AI ini, dan ada mungkin ya pikiran misal teman-teman jurnalis, gue nggak bisa nih bikin kayak gini nih karena ya nggak sesuai dengan kaidah jurnalis banget nih gitu. Tapi yang tadi saya bilang ya, maksudnya nggak boleh bikin konten secara keseluruhan dari AI, tapi kita bisa manfaatin itu dari hal lain gitu. Intinya ya kalau bisa kayak gitu kenapa enggak gitu. Karena balik lagi AI adalah tools yang sangat bermanfaat sih, terutama untuk meningkatkan ya inilah skala dan optimasi konten, scaling up konten gitu. Dan yang pasti sih ya intinya ya kalau kita bisa memahami prinsip prompting dan cara promptingnya dengan baik gitu. Yang artinya mungkin emang tadi yang saya bilang, investasinya bakal mungkin ya jor-joran di awal, tapi bakal mudah di akhir gitu. Dibanding kalau kita misalnya ya udah kita asal bikin artikel, tapi prosesnya gitu-gitu aja gitu. Yang artinya dari segi prosesnya juga capek gitu, dan hasilnya juga nggak benar gitu kan. Itu kan juga akan terus merepotkan kita kan gitu. Dan sedangkan pasti yang namanya business owner atau kita sebagai yang punya usaha pasti kan pengen prosesnya yang lebih efisien dan efektif gitu kan. Dan kalau kita bisa menggunakan AI, kenapa enggak gitu. Dan balik lagi, yang saya bilang, yang dari awal udah kita tekenin ya, apakah AI bisa menggantikan profesi atau tugas manusia gitu. Ya intinya balik lagi, bukan AI yang menggantikan, tapi ya ini nanti tugas manusia yang benar-benar bisa menggunakan AI gitu. Ini yang akan menggantikan pekerjaan kita kalau emang kita merasa kita merasa ya udahlah kita bisa nih nggak pakai AI gitu. Karena gini, intinya adalah AI ini udah masif banget ya, udah mainstream banget gitu. Jadi pada akhirnya nanti ada orang yang akan mempelajari AI, misalnya dari segi prompting udah, dan selanjutnya udah gimana caranya dia mempelajari expertise yang lain gitu. Misalnya kayak ada orang biasa menulis artikel nih gitu. Dia belajar terus gitu. Yang lama-lama dia ngerti gitu kan. Terus kita ya udah nih, kita tetap pada idealisme kita masih di situ aja gitu. Ya sebenarnya ya idealisme emang balik lagi itu jadi dilema juga, tapi saya sih lebih saya tipenya yang lebih terbuka ya kalau emang ada perkembangan teknologi yang seperti ini nih, seperti AI ini. Ya kalau kita nggak bisa manfaatin, kenapa enggak gitu. Dan apalagi kita udah dapat lampu, mungkin nggak lampu hijau, tapi lampu kuning dari Google nih. Kita sebagai yang bergerak di bidang SEO kan, ya intinya kan Google nih gitu untuk saat ini ya gitu kan.
selama Google nggak ngasih larangan atau nggak ngasih apa ya, nggak ngasih algoritma nih, lu kalau artikel AI udah pasti nggak ngerank gitu, itu kan nggak gitu. Dan bahkan Google sendiri ya mungkin nggak langsung, nggak benar-benar menekankan, tapi ya udah bilang boleh artikel AI tapi harus di double check gitu. Ya kalau emang begitu ya saya rasa sih kita emang harus terbuka ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sih, intinya bukan cuma menggunakan tapi memaksimalkan dan memanfaatkan AI-nya dengan baik ya, dengan cara prompting yang benar gitu, prompting yang efektif gitu. Terus yang pasti sih balik lagi sebagai konten kreator yang menggunakan AI, balik lagi ya soal etikanya. Jadi kalau pakai AI ya saya sarankan sih emang harus transparan gitu kita pakai AI. Karena kan kita mau nulis di media atau mau bikin konten, pasti kan ada soal reputasi nih. Dan apalagi kalau emang misalnya kita bikin konten yang seadanya gitu, yang jelek, ya lama-lama reputasi kita jelek gitu kan. Apalagi kalau orang udah tahu nih pakai AI gitu kan, kadang orang ada yang menghindari ya. Ada orang yang menghindari tulisan AI nih karena udah tahu nggak bakal bagus tulisan AI gitu. Hasilnya bahkan robotik juga gitu. Ya itu sih, maksudnya lebih baik kita transparan, tapi kalau kita transparan bisa menghasilkan konten yang bagus gitu, kenapa enggak? Oke, untuk untuk materi prompting sekarang, materi sampai sini aja. Jadi semoga teman-teman bisa memaksimalkan lah, atau bisa mengambil ya esensi dari materi ini gitu. Jadi semoga teman-teman bisa menggunakan yang baik dan materi ini berguna yang pasti ya. Dan yang terakhir mungkin saya terima kasih buat Mbak Anas dan teman-teman dari KSI yang udah memberi saya kesempatan untuk mengisi materi soal prompting, karena ya mungkin untuk sekarang emang belum banyak yang ngebahas gitu. Jadi saya merasa terhormat lah untuk bisa mengisi materi, dan disinilah ya kayak apa ya, jadi kayak forum diskusi sih ini. eh, Menurut saya emang bermanfaat banget. Jadi kita bisa sama-sama tahu nih sebenarnya apa sih yang kita nggak tahu nih gitu. Jadi kita sama-sama bertukar pikiran lah, intinya itu. Jadi ya Mantap, mungkin mantap. sekali lagi saya terima kasih buat Banas dan teman-teman KSI. Ya, Kita yang semoga terima kasih. Kita yang terima kasih Mas Bro. Dan ini to be honest mind blowing banget sih. Ini keren-keren banget sih. Gue banyak dapat insight-insight baru mengenai dunia prompt untuk ChatGPT terutama gitu ya. Nah, tapi sebelumnya pengen nanya nih ke teman-teman yang lain, ada pertanyaan nggak nih? ya silakan ya Ada teman-teman kalau pertanyaan yang misalnya berhubungan ada. dengan prompt ini nggak? Benar. Kalau belum bisa open mic, bisa chat. Nanti aku bacain. Ya, silakan teman-teman kalau mau ada yang masih penasaran atau mau bertukar pikiran atau mau berpendapat atau mau menyanggah Iya. juga nggak apa-apa, silakan. Halo Mas Pandri. Halo Mas Fuad ya. Ya, Mas mau nanya nih, ya kalau saya selamat. Kalau misalkan kita mau prompting nih, misalkan kita mau coba-coba dulu ya kan. Hanya kalau kita mau belajar bikin prompt kan mesti nyoba-nyoba dulu nih kan. Kita bikin promptnya, kita tanya ChatGPT atau misalkan pakai AI yang lain. Ketika kita minta AI untuk bikin konten, misalkan kita buatkan konten artikel dengan judul apalah ya gitu ya. Nah, setelah kita dapat jawaban dari AI kan kadang ada yang kurang nih. Nah, selanjutnya kita akan bikin lagi pertanyaan instruksi lanjutan gitu kan. Nah, itu lebih baik di kolom itu atau kita bikin chat baru lagi. Oh, oke. Ya ini pernah jadi use case saya juga sih. Jadi ya mungkin saya emang belum ketemu data atau referensi yang benar-benar valid ya, tapi sepengalaman saya akan lebih baik kalau kita tetap menulis atau tetap ngasih prompt itu di thread yang sama gitu, di chat yang sama. Jadi sepertinya yang saya tahu sih AI seperti ChatGPT atau LLM itu kayak punya karena namanya juga machine learning kan, artinya dia punya kemampuan untuk mempelajari gitu. Yang artinya kalau misalnya kita bikin prompt, kan tadi yang saya bilang itu soal prompt-nya kan formatnya jadi konversasional ya jadinya kan, karena kita nggak langsung ngasih prompt dari awal gitu, terus kita jadinya konversasional, prinsipnya trial and error gitu kan. Akan lebih baik kalau di chat yang sama sih, karena
jadi si ChatGPT itu akan mengidentifikasi itu perintah dari perintah sebelumnya gitu. Jadi dia akan berusaha untuk memperbaiki dibanding dengan kalau kita tiba-tiba oke nih, kita udah bikin prompt, terus kita mau memperbaiki, tapi kita bikinnya di chat yang baru. Jadi ada kecenderungan nanti si ChatGPT atau Gemini itu menganggapnya itu sebagai sebagai perintah baru gitu. Gitu. Jadi jawabannya baru lagi ya, jadinya ya. Hendak memperbaiki yang tadi, tapi akan keluar jawaban baru lagi. Pasti yang jawaban baru. Jadi intinya lebih ke ini sih Mas. Jadi kayak kita kan udah mengharapkan konten yang seperti misalnya yang ada di prompt nih gitu. Ya. Sedangkan kalau kita bikin baru, jadi kayak si ChatGPT akan memberi jawaban yang memberi jawaban baru yang lebih random gitu sih Mas. Jadi kecenderungan untuk randomnya itu akan lebih besar sih. Sepengalaman saya. Ya, Jadi terima emang akan kasih. lebih baik buat bikin buat terusin. Jadi kan kita bisa nerusin prompt kan. Bisa nerusin thread atau chat Ya. yang kita lakukan dengan ChatGPT. Kalau emang misalnya kita lagi bikin prompt itu akan lebih baik diterusin sih Mas di chat yang itu gitu. Siap. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Alif ya. Apakah bikin prompt dalam bahasa Inggris lebih powerful daripada menggunakan bahasa Indonesia secara result? Jadi promptnya dalam bahasa Inggris atau promptnya dalam bahasa Indonesia. Menurutmu mana yang lebih oke, Mas Alif? Oke, balik lagi. Tadi kan udah saya bahas juga ya soal bahasa ya, penggunaan bahasa, yang soal istilah unik itu. Jadi ya mungkin emang ini harus dicari lagi informasi validnya karena emang saya belum temuin juga nih. Jadi maksudnya emang ya mungkin belum ada penelitian yang melakukan itu, yang benar-benar melakukan penelitian itu. Tapi pengalaman saya menggunakan prompt bahasa Inggris itu akan lebih jawabannya akan lebih konsisten sih Mas. Dibanding kalau kita ngasih prompt dalam bahasa Indonesia, karena pada dasarnya kan ChatGPT ini kan dibuatnya dengan perintah bahasa Inggris. Jadi ya emang akan lebih jawabannya akan lebih, saya nggak bisa bilang bagus, tapi akan lebih konsisten dengan bahasa Inggris sih, intinya itu. Jadi lebih baik membuat prompt itu emang dalam bahasa Inggris. Tapi kalau emang harus dibikin dalam bahasa Indonesia, kita kan bisa ngasih prompt lanjutan nih, terjemahkan ke bahasa Inggris gitu, terus buat promptnya agar lebih bisa dimengerti, dibaca oleh LLM dan terstruktur dengan rapi. Dan kita juga bisa ngasih perintah untuk jangan asal translate, tapi translate dengan mempertahankan esensi atau mempertahankan konteks gitu. Bisa dilakukan seperti itu sih gitu. Kalau emang kita nih udah mentok tuh bikin bahasa Inggris, ya bahasa Inggris susah kan gitu kan. Terus kita nggak tahu istilah-istilah pentingnya kan gitu. Ya saran saya sih emang nggak apa-apa. Tapi ya akan lebih baik tetap bahasa Inggris sih. Ya kalau emang mau bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke bahasa Inggris, tapi benar-benar terjemahannya itu yang harus benar-benar bagus gitu. Jangan cuma asal terjemahin sih. Gitu. Karena terjemahan bisa jadi artinya akan berubah 100% gitu ya, Bos ya. Benar banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Meta nih. Kalau habis buat artikel dari AI terus pas dicek dengan AI detektor hasilnya 73%, apakah itu diposting aja atau diedit ulang? Nah, ini kalau menurut gue sih pro kontra sih, karena aku nggak pernah percaya sama detektor itu sih. Benar banget. Iya. Balik lagi sih. Emang intinya balik lagi ke teman-teman ya. Maksudnya tadi seperti ya pengalaman Mbak Anas gitu. Kita udah nulis capek-capek, ternyata dianggapnya AI gitu. Ya kenapa kalau emang maksudnya kenapa enggak kalau kita anggap artikel itu udah bagus, udah sesuai kaidah atau udah fakta udah benar, semuanya udah benar. Tapi kalau kita ternyata mau ngecek di AI detektor masih jelek, balik lagi itu kan mesin juga, itu kan AI juga ya, balik lagi ya yang akan cenderung melakukan kesalahan gitu. Yang baik lagi kita nggak bisa 100% percaya dengan AI gitu, sepenuhnya kita percaya dengan AI, yang termasuk AI detektor itu gitu. Oke, kalau kita emang udah percaya dengan tulisan kita, meskipun ditulis dengan AI gitu, dan kita udah double check gitu, kita udah rapihin, kita udah bagusin gitu, diimprove gitu, optimasi dan lain-lain gitu. Ya menurut saya sih nggak apa-apa. Itu balik lagi ke Mbak Meta ya, balik lagi ke teman-teman juga gitu maksudnya. Yang pasti sih emang kita harus double check, terutama soal fakta dan konteks sih. Fakta sih yang paling penting karena
ya itu kita ngasih informasi yang nggak benar. Ya pertama Google nggak suka, kedua juga bahaya buat reputasi media atau blog kita gitu. Ya Jadi pasti yang penting double check, benar. kuncinya kalau udah yakin gas gitulah. Benar. Ya, jangan percaya, maksudnya boleh percaya detektor tapi jangan percaya karena 100%. balik lagi ke kita sebagai pengguna, sebagai human gitu. Intinya itu. Dan aku juga kepikiran gini sih bro, kalau misalnya AI detector itu valid, berarti dengan kata lain dia harus lebih canggih daripada ChatGPT-nya, which agak aneh ya. Mereka bisa bikin engine yang lebih canggih daripada ChatGPT-nya, itu aneh banget sih menurutku sih. Tapi emang susah sih Mbak, karena pada dasarnya kan AI checker itu kan juga AI ya, jadi ya akan melakukan kecenderungan yang salah, maksudnya kecenderungan salah sih gitu. Iya. Paternik juga sih eventually. Gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Kris Kurniawan. Menurut dan sepengalaman Mas Tandri, tools AI paling powerful saat ini itu apa? Dan kenapa tools tersebut? Gitu. Oke. Ini bicaranya soal tools yang gratis atau yang berbayar nih? Gratis aja deh, karena saya anggapnya kita pakai tools yang sama-sama gratis gitu kan, karena ya selama ada yang gratis kenapa enggak gitu kan. Baik lagi efisiensi biaya gitu. Kan tujuannya kan itu kan. Kalau gratis, jujur sih untuk saat ini masih ChatGPT sih. Karena kemampuannya dia dalam mengolah bahasa dan memproses bahasa itu sepengalaman saya ya masih lebih baik dibanding tools saya yang lain gitu. Dan dia kan ini nih, dia udah punya fitur ChatGPT 4o ya yang Omni. Itu kan kita bisa pakai gratis tapi ya emang terbatas lah, ada kuotanya gitu. Nah itu sih yang bisa dimanfaatin sih. Jadi selama kita bisa dapat fitur itu tuh ChatGPT 4o ya yang for Omni itu powerful banget sih, powerful banget. Terus diakuin untuk saat ini. Jadi ya selama kita punya akun gratis, dan mungkin tips saya sih ya mungkin bisa ternak akun email ya. Jadi ya kita bisa pakai akun banyak gitu. Jadi ya kalau emang kita mau pakai ChatGPT nih, ya udah misalnya udah habis nih, kuota foronya udah habis ya kita ganti email gitu sih. Itu sih Mas Kris. Terus yang kedua mungkin sebenarnya tergantung ya. Pokoknya intinya menurut saya ChatGPT paling oke untuk saat ini. Dan baik lagi sih sebenarnya beberapa tools saya itu punya karakteristik ya. Misalnya kayak Gemini itu punya Google kan. Tapi ya emang pengalaman saya sih yang udah saya coba, ya dia punya karakteristik tuh untuk lebih menghasilkan kalimat yang konsis sih gitu, yang singkat, jelas, dan padat lah gitu. Emang agak lebih engaging, tapi dia itu lebih singkat gitu. Jadi kalau kita mau bikin artikel yang mungkin ada nilai ada nilai uniknya, atau misalnya pakai istilah-istilah unik, itu pengalaman saya Gemini emang belum bisa sih untuk melakukan itu. Jadi tapi bukannya Gemini kurang atau gimana, Gemini itu cocok sih buat kayak social media captioning sih gitu. Oke. Jadi different AI tools for different purpose guys. Bener. Bener gitu. banget lah. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Manur Alfa ya. Gimana pendapat Mas Nandi tentang AI checker? Nah ini kita balik lagi nih AI checker nih ya. Berarti ada pro kontra di sini. Seberapa valid dan apakah bisa dijadikan acuan? Kemudian ada nggak sih AI checker yang recommended karena tiap platform kayaknya beda-beda cara penilaiannya? True. Tambahannya adalah saya memang kurang percaya dengan AI, tapi klien percaya AI checker. Berat itu kalau gini berat nih. Dilemanya baik lagi, dilema lagi tuh gitu kan. Ya kalau checker sih emang emang jadi tools yang bermanfaat ya, terutama kalau emang tadi yang kata Mbak Nural, kalau emang kliennya lebih percaya checker, ya udah mau nggak mau ya kita balik lagi sesuai kebutuhan sih. Maksudnya kalau emang kita mau, ya kita punya klien yang memang lebih percaya ke AI checker, ya udah kita harus berusaha untuk menghasilkan konten atau artikel yang emang udah lolos AI checker gitu. Karena ya balik lagi, karena fenomena AI ini kan ya udah mau nggak mau udah mainstream banget, udah masif banget gitu impact-nya gitu. Dan terutama di bidang akademis ya. Kan ini kan yang jadi masalah kan di bidang akademis nih. Kadang ada yang ada yang ya benar-benar nulis jurnal atau skripsi pakai AI gitu, itu jadi masalah banget kan gitu. Tapi ya mungkin karena masalah itu juga, jadi ada klien atau ya brand yang, atau ya mungkin bos kita juga gitu yang menganggap kalau AI checker ini penting banget gitu untuk memeriksa konten ya. Jadi
balik lagi sih, tergantung kebutuhannya sih Mbak Nural. Kalau emang Mbak Nural ngerasa kalau ya udah AI checker tuh dilihat banget nih sama klien, ya udah mau nggak mau kita harus kita harus bikin konten AI. Kalau mau AI itu yang harus ya udah harus lolos dari AI checker gitu. Kalau tools AI checker sih saya tetap Turnitin sih, karena emang itu yang udah paling advance lah menurut saya gitu. Ya. Ini jadi dilema tambahan nih. Bener. Dulu jangan menulis buat Google Bot, terus kemudian jangan menulis buat dengan AI, dan akhirnya sekarang menulislah buat AI checker. Iya. Nah, kalau kliennya AI checker kan jadinya kita menulis demi lolos dari AI checker. That's Bener. kind of scary ya, asli agak serem gitu. Tapi ya mungkin prinsipnya emang balik lagi sih, emang kita nulis buat klien kan gitu kan. Kalau mungkin Mbak Nural emang nulisnya buat klien gitu kan, yang artinya emang harus tulis dengan harus lolos AI checker gitu, mau nggak mau kan gitu. Ya itu proses yang mungkin menyebalkan, tapi ya mau gimana, balik lagi kebutuhan klien gitu. Iya, atau diganti kliennya lah. Oke. Iya. Siap. Thank you banget nih Mas Tanri, ini luar biasa banget sih, dan ini kita udah lebih loh 17 menit dari jadwal yang seharusnya, tapi karena memang ini seru, kalau nggak di stop sampai jam 3 pagi kita ngobrol. Oke. Teman-teman, thank you semuanya. Kita bisa ngobrolin lanjut tentang AI di komunitas SEO Indonesia ya, dan kita juga bisa terus belajar bareng-bareng di komunitas SEO Indonesia. Tidak ada objek yang dilarang di komunitas SEO Indonesia. Kita bahkan mau ngebahas Black Hat pun silahkan. Cuman satu aja nggak boleh dibahas di situ adalah SEO untuk judi, itu akan langsung di-ban dan langsung di blacklist orangnya. Segala hal yang berhubungan dengan judi akan kita langsung ban dan blacklist. Terima kasih banget nih Mas Tanri, materinya hari ini itu benar-benar insightful, bahkan gue dapat banyak sekali nih insight yang menarik gitu kan, dan mungkin kedepannya kita akan kepikiran juga nih gimana cara kita mengakali si AI checker nih. Kalau misalnya ternyata klien-klien udah mulai ribut dengan AI checker ya kan, kita harus cari tahu nih tipsnya gimana bisa lolos dari AI checker. Repot juga karena takutnya nanti ada orang penulis beneran tapi kena filternya AI checker, dia nggak valid. Wah, capek juga itu kalau gitu caranya ya. Yang artinya ya orang harus pakai AI atau AI checkernya gitu kan, karena mungkin beberapa klien atau stakeholder menganggap kalau AI checker tuh ada data yang valid gitu. Karena kan kita nulis nih, kita ngerasa ya mungkin jadinya subjektif kan gitu, dianggapnya subjektif. Tapi ya emang itu sulitnya sih sekarang ya di perkembangan zaman yang sekarang nih, ya mungkin menyebalkannya sih itu gitu. Itu saya emang Mbak, setuju saya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight, kemudian juga dapat informasi yang menarik mengenai dunia prompt. Dan menurutku sih ini materi yang tidak akan tergantikan sih. Ini luar biasa banget, super banget. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you Mas Tanri sudah bersedia untuk mengisi Warkop KSI. Keren banget. Gitu. Oke, thank you semuanya. Selamat weekend ya. Iya. Terima kasih Mbak Anas dan teman-teman. Thank you semuanya. Sampai di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.